Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Bella Afriska Pratiwi, NPM 21130211065 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai pasal-pasal kepramukaan, yakni pasal ke-19 sampai dengan pasal 31. Yang sertifikat kompetensi. Yang kedua, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui pengalaman nilai kecakapan tersebut sesuai dengan sertifikat kepramukaan. Ayat 3 yaitu sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan pada tingkat nasional. Kemudian bab 4 tentang kelembagaan. Bagian ke-1 pasal 20 ayat 1 yaitu gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politik. Yang ayat kedua yaitu satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas depan dan kuartir. Pasal 21 depan sebagai mana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 depan berbasis satuan pendidikan dan depan berbasis komunitas. Kemudian pasal 22 ayat 1 itu depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi depan di lingkungan pendidikan formal. Pasal 22 ayat 2 depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, masyarakat, dan komunitas lain. Pasal 23 kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 di atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Kemudian bagian kedua yaitu tentang pembentukan dan kepengurusan organisasi. Dari pasal 24 yang diikuti sepan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 ayat 1 dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Kemudian pasal 25 ayat 2 kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Kemudian pada pasal 27 ayat 1 kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Pasal 27 ayat 2 kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terkait dengan jabatan publik. Kemudian bagian ketiga, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional, yakni pasal 28. Pasal 28 ayat 1 yaitu kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan suatu organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Pasal 2, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramuka di daerah kecamatan. Pasal 28 ayat 3, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Pasal 4, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Pasal 5, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Karena musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang pertama, pertanggungjawaban organisasi, yang kedua, pemilihan dan penetapan pengurusan organisasi kuartir ranting, dan yang ketiga, penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 yaitu yang pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal 23 yang huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Kuartir cabang mempunyai yang kedua yaitu kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten.
Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Pasal 29 ayat 4, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Pasal 29 ayat 5, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Pasal 29 ayat 6, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang pertama yaitu mempertanggungjawabkan organisasi, yang kedua pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan yang ketiga yaitu penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 ayat 1, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dengan pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di tingkat provinsi. Pasal 30 ayat 2, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Pasal 30 ayat 3, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Pasal 30 ayat 4 yaitu kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Pasal 30 ayat 5, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Pasal 30 ayat 6 yaitu musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang pertama yaitu pertanggungjawaban organisasi, yang kedua pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan yang ketiga penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 yakni kuartir nasional. Pasal 31 ayat 1, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Pasal 31 ayat 2, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Pasal 31 ayat 3, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk lingkup nasional. Pasal 31 ayat 3, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Pasal 31 ayat 4, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Pasal 31 ayat 5, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Pasal 31 ayat 6 yaitu musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk yang pertama yaitu pertanggungjawaban organisasi, yang kedua pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi, yang ketiga perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan yang keempat penetapan rencana kerja strategis organisasi. Begitulah isi dari pasal kepramukaan ayat 19 sampai dengan ayat 31. Sedikit untuk kelanjutan pasalnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.